Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan berikan waktu, berikan kesempatan bagi kami semua untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami boleh menangkap setiap pesan firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sehingga firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami, memimpin dan menuntun diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Satu ayat saudara, kita akan membaca hari ini. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hari ini renungan kita bertemakan mengakui kedaulatan Allah dalam segala hal. Mengakui kedaulatan Allah dalam segala hal. Saudara-saudaraku, di dalam dunia yang selalu atau sekarang ini menekankan kemandirian, menekankan kepemilikan pribadi, menekankan akan ambisi pribadi, saudara. Kita perlu bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengakui bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan? Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat dalam dan padat maknanya. Sebuah pengakuan dari Raja Daud di akhir-akhir masa hidupnya. Saudara, sebelum Raja Daud menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Salomo, di dalam bagian ini saudara, ia menaikkan sebuah doa yang sangat luar biasa. Daud di dalam doanya, ia menempatkan Allah, menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi. Saudara, ayat ini mengajarkan kita beberapa hal. Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah pemilik dan penguasa atas segala sesuatu. Saudara, yang pertama saudara, bahwa Tuhan adalah sumber segala kemuliaan. Di dalam ayat yang ke-11 bagian pertama mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Saudara, Daud meskipun dia seorang raja, dia tidak membanggakan tahtanya, dia tidak membanggakan dirinya ada seorang raja. Justru saudara, Daud mengakui bahwa semua kemuliaan sejati itu berasal dari Tuhan. Saudara, kelima kata yang tadi kita sudah baca dalam ayat 11 ini saudara, itu menggambarkan berbagai aspek dari keagungan Allah. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Semua menggambarkan akan keagungan Tuhan, keagungan Allah itu saudara. Di dalam Mazmur nomor 145 ayat ketiga, Daud juga berkata, Tuhan itu besar dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bahkan penulis kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengungkapkan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Saudara, seorang teolog bernama John Piper, saudara, dia menuliskan di dalam bukunya, kemuliaan Tuhan adalah nilai tak ternilai dari semua yang membuatnya Allah. Bahkan C.S. Lewis saudara mengatakan memuji Allah bukan menambah kemuliaannya, tetapi menyadari dan menikmati siapa Dia adanya. Saudara, ketika kita mengakui bahwa semua yang baik, semua yang mulia dalam hidup kita berasal dari Tuhan, kita tidak akan menyombongkan diri. Kita akan menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Kita akan menjadi pribadi yang tahu berterima kasih.
menjadi pribadi yang rendah hati dan bahkan siap untuk melayani. Sekali lagi saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber segala kemuliaan. Saudara, yang kedua, Tuhan memiliki segala sesuatu. Di dalam ayat 11 bagian yang kedua mengatakan, ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saudara, ini adalah suatu pengakuan bahwa tidak satu pun dalam alam semesta ini yang lepas dari pemilikan Allah. Termasuk hidup kita, termasuk nyawa kita, termasuk pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan gereja ini, saudara, semua adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Mazmur nomor 24 ayat 1 mengatakan begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Wah, luar biasa. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Bahkan Ayub 41 ayat 11 mengatakan, segala yang ada di kolong langit adalah kepunyaanku. Saudara kasih oleh Tuhan, Abraham Kuyper, saudara, berkata begini, tidak ada satu inci pun di seluruh wilayah kehidupan manusia di mana Kristus tidak berkata, ini milikku. Artinya saudaraku, seluruh kehidupan kita tidak ada satu pun yang terlewatkan. Itu semua adalah milik Tuhan. Saudara, seorang ayah memberikan uang, katakanlah 100.000 kepada anaknya untuk membeli kado ulang tahun ibunya. Anak itu membeli dan memberikan kado itu kepada ibunya. Saudara, sang ibu sangat tersentuh, bukan karena nilai uangnya, saudara, tapi karena hati anaknya itu yang memberikan dia hadiah ulang tahun. Begitu pula persembahan kita kepada Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan, dan kita hanya mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita sadar bahwa semua adalah milik Tuhan, maka saudara, kita tidak akan kikir atau kita merasa keberatan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita adalah sadar kita semua adalah milik Tuhan dan semua adalah milik Tuhan, kita akan lebih ringan tangan di dalam menolong sesama kita. Kalau kita sadar bahwa semua adalah milik Tuhan, maka kita akan bersikap tanggung jawab dan berhikmat dalam mengelola sumber daya yang Tuhan titipkan kepada kita. Semua adalah titipan Tuhan dan kita adalah pengelolanya. Semua adalah milik Tuhan. Semua bersumber dari Tuhan. Dan ketiga, yang terakhir, Tuhan adalah Raja yang berdaulat. Dalam ayat yang ke-11 bagian C mengatakan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara, Daud tahu bahwa dirinya hanyalah pelayan di dalam kerajaan Tuhan yang lebih besar. Kekuasaan tertinggi bukan ada di tangannya atau di tangan manusia, tetapi kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi ada di dalam tangan Tuhan. Karena saudara, di dalam kitab Daniel 4 ayat 35 mengatakan, ia berbuat menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menahan tangannya. Bahkan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16 mengatakan, Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Saudara, Tozer, seorang teolog, mengatakan begini, kedaulatan Allah adalah pelindung jiwa yang paling kuat. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang berdaulat atas apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dunia ini, saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, seorang jemaat berkata, saudara, kepada pendetanya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya bingung dan takut tentang masa depan saya. Rupanya saudara, jemaat ini merasa ketakutan, merasa kebingungan akan masa depannya, sehingga dia berkata kepada pendetanya, saya bingung Pak Pendeta, dan takut akan masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan anak-anak saya. Kemudian sang pendeta ini menjawab, kalau engkau tahu siapa yang duduk di atas takhta, engkau tidak perlu takut akan hari esok. Saudara, pendeta ini menjawab dengan begitu bijak, kalau engkau tahu siapa yang duduk di atas takhta, maka engkau tidak akan perlu takut akan hari esok. Saudara, jemaat dewasa dipanggil untuk hidup tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kepada Allah yang berdaulat. Dalam sakit,
dalam kehilangan, dalam keputusasaan yang besar, saya mau katakan kepada saudara, percaya bahwa Allah memimpin kehidupan kita. Saudara, 1 Tawarik 29 ayat 11. Sekali lagi, bukan sekedar doa tetapi sebuah pernyataan iman yang begitu kuat. Daud Raja Israel mengakui bahwa segala kemuliaan, segala miliknya dan segala kuasa adalah milik Tuhan. Hari ini saudara, mari kita bertanya, apakah hidup kita mencerminkan bahwa Allah benar-benar Raja kita? Apakah kita bersikap sebagai pemilik ataukah pengelola yang setia atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita bersedia mempersembahkan diri dan seluruh hidup kita kembali kepada Tuhan? Marilah kita hidup di dalam kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah yang Maha Besar. Hidup ini bukan berbicara tentang saudara, tentang saya, tetapi hidup ini berbicara tentang Allah yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengakui bahwa Engkaulah yang memiliki kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Hidup kami, milik kami, keluarga kami, dan masa depan kami semuanya ada di dalam tangan yang penuh kasih. Karena itu Tuhan, ajar kami hidup sebagai pengelola yang setia. Pengelola yang setia, yang tunduk kepada kedaulatan-Mu dan memuliakan Engkau dalam segala hal yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.